namanya pemberitaan ya, cara pemberitaan, caranya media untuk memberitakan masalah ini tadi. Karena semakin mereka memberitakan yang seperti itu, semakin membodohkanlah masyarakat kita, karena ya itu tadi yang budaya tahu masyarakat tentang ya. Karena lihat berita muncul inisial VA aja itu udah siapa ya VA ini ya, siapa ya VA itu kan. Akhirnya ketika pemberitaan ini sudah mulai muncul, banyak secara nggak sadar, nggak cuma media aja yang bikin framing tentang itu tadi gitu. akhirnya masyarakat benar-benar digiring untuk jadi patriarkis. Malam ini kita akan membicarakan tentang berita yang sedang hangat-hangatnya, yaitu salah satu artis ibu kota yang menjadi pembicaraan publik. Di sini saya sudah menghadirkan salah satu mahasiswi dari perguruan negeri di Indonesia. Namanya siapa, Mbak? Pindri. Dia salah satu mahasiswi pegiat di kampusnya. Dan yang satunya yaitu ada Mbak Sasa yang katanya seorang feminis rakyat jelata. Bisa perkenalkan diri dulu? Saya feminis rakyat jelata. Kamu jangan tegang-tegang nanti. Relax sudah. relax. Santai aja kita. Saya disuruh santai dari tadi ya. Padahal saya sudah santai sampai bawa tisu ini. Oh baik, ini ya, set geser dulu deh. Menurut kakak-kakak di sini, bagaimana pendapat Anda tentang pemberitaan media tentang salah satu tokoh public figure di Indonesia yang lagi booming ini si 2019 VA. Ya 2019 menjemput rezeki. Pendapatnya saya lebih concern sama ini sih. Apalagi mau ditanggepin apalagi tentang si artis ini ya. Ya begitu sudah jual diri ya udah gitu. Saya lebih concern ke medianya sih, lebih ke medianya bagaimana mereka memberitakan si artis ini dieksploitasi lagi karena dia adalah sosok public figure. Tapi apapun itulah yang mesti kita tahu, yang masyarakat mungkin juga tahu, netizen yang harus tahu bahwa ketika kita ngomong prostitusi itu tidak hanya berkaitan sama wanita. Bahwa di dalam prostitusi itu pasti ada mucikarinya, ya kan? Terus ada adminnya. Pasti ada pembelinya yang juga pasti kalau ngomong kasus si VA ini ada kan dia perempuan tuh. Pasti ada lagi seks yang lain, jenis kelamin yang lain, laki-lakinya. Selama ini kan yang diekspos sama media sosial itu kan adalah si perempuannya, ya kan? Mulai dia minta maaf, ya kan? Dia datang yang datang ke Polres pertama kali dia datang yang banyak disorot tuh kan si artisnya, si perempuan ini tadi, si VA ini tadi gitu kan. Mana ada yang si namanya pembelinya itu yang kita pun nggak tahu siapa namanya. Ada yang tahu nggak sih? Nggak ada kan gitu. Terus yang disorot lagi tentang celana dalam berwarna ungu, ya kan. Terus ada lagi yang disorot budgetnya 80 juta, bahkan sampai durasinya dia pun sering disebutkan. Terakhir kali yang miris itu adalah ketika pemberitaan ini sudah mulai muncul, banyak secara nggak sadar, nggak cuma media aja yang bikin framing tentang itu tadi gitu, tapi juga kita sendiri, media-media online, masyarakat sendiri tiba-tiba ada yang munculin foto telanjangnya si VA. Saya pikir banyak ngomong nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Saya pikir akhirnya media itu sendiri seolah-olah mereka sudah menjadi apa ya patokan ngomong. Bukan mereka yang bikin apa ya, membentuk pikiran masyarakat ya, itu tadi framing itu tadi ya gitu lewat itu tadi gitu. Alah, ini kita ngomong apa sih? Maksudnya apa? Kita menyebut VA aja itu kan udah jujur saya sendiri pas ketika ngeliat berita muncul inisial VA aja itu udah siapa ya VA ini ya, siapa ya VA itu kan. Akhirnya sosok-sosok yang media sedang menggiring kita untuk penasaran dengan VA siapa. Akhirnya setelah pertama kali muncul inisial VA, lalu
muncul secara terang-terangan. VA itu ya siapa saja tokoh publik perempuan itu ya. Sebenarnya ada apa dengan si VA? Padahal yang diberitakan penangkapan itu bukan hanya VA saja kan, 3 orang kalau nggak salah. VA terus si model itu dan satu laki-laki kan. Satu laki-laki yang dia tertangkap mucikarinya ya kalau nggak salah ya. Si mucikarinya itu. Tapi kenapa yang disorot dan yang diekspos hanya itu, si tokoh publik figurnya itu, si VA itu. Sebenarnya apa yang sedang digiring oleh media? Kenapa yang terekspos tersebut hanya VA seorang public figure, VA yang cantik, VA yang artis dan sebagainya, dengan kulit dengan ya istilahnya tubuh seorang perempuan yang ideal gitu, yang cantik, yang apa ya, ini seakan-akan menggiring kita untuk membicarakan tentang imajinasi seorang laki-laki yang mampu membayar 80 juta untuk berkencan, untuk bermalam, untuk bercinta dengan seorang perempuan yang latar belakangnya adalah seorang public figure, seorang artis. Jadi sebenarnya bukan dari 80 juta itu sebenarnya bukan hanya tubuh perempuan saja, tapi yang sedang diberikan oleh media adalah dia adalah seorang artis. Artinya di sini media punya peranan penting untuk membentuk sebuah karakter dan ini tadi, dan menggiring masyarakat ke itu tadi. Sedangkan masyarakat girikan media ini masuk ke budaya-budaya patriarkis di mana wanita akhirnya dinomorduakan. Iya, menjadi didominasi oleh para pria itu tadi, lewat tadi ya apa sih namanya? Imajinasinya pria, lewat apa sih? Tagline model-model yang celana dalam disita oleh kepolisian dan lain sebagainya gitu. Saya rasa teori tentang peace journalism di mana media ini harus lebih lebih netral untuk memberitakan, itu mesti diingat lagi sama media supaya mereka lebih berimbang dan netral gitu loh. Saya nggak mau menggiring lewat framing mereka gitu. Ya, nggak hanya satu sudut pandang aja, tapi kan di prostitusi online itu dari mucikarinya sampai pembelinya gitu ya. Itu tadi, prostitusi itu tidak hanya kaitannya sama perempuan, tapi juga masih banyak di belakangnya itu tadi. Dan apakah prostitusi online itu selalu perempuan? Oh ya. Ada banyak dulu. Dan lagi apa ya? Kenapa ada prostitusi online, kan akhirnya ada kebutuhan. Dan yang membutuhkan itu, kalau misalnya membicarakan prostitusi online perempuan kan berarti membicarakan tentang kebutuhan seorang laki-laki. Feminis abis ya, Mbak, feminis ya? Enggak sih. Asalnya mencuat pada public figure gitu ya. Imajinasinya. Oh, kalau gitu kesimpulan yang Anda dapat dari pemberitaan media ini bagaimana? Dan yang Anda bicarakan? Tidak menyetujui tentang tindakannya, tidak menyepakati tindakan si VA tadi. Ya gimana salah. Cuman juga tidak sepakat sama proses pemberitaan ya, cara pemberitaan, caranya media untuk memberitakan masalah ini tadi. Karena semakin mereka memberitakan yang seperti itu, semakin membodohkanlah masyarakat kita, karena ya itu tadi yang ditahu masyarakat tentang itu, terus cewek yang ini salah, minta maaf, cowoknya free. Kalau dari Mbak ya? Kayaknya iya sama sih kayak Mbak Sasa, cuman kayak ini juga pemberitaan itu kan kayak ada hasrat kita sebagai penikmat berita juga kan akhirnya punya imajinasi juga kan. Sebenarnya ini sih yang terlihat akhirnya imajinasi laki-laki yang dimunculkan di media, bukan apa yang tadi dikatakan sama Mbak Sasa tentang peace journalism dan sebagainya. Akhirnya masyarakat benar-benar digiring untuk jadi patriarkis. Jadi patriarkis, masyarakat patriarki kembali gitu ya. Sampai kapan ya sih? Selalu perempuan, selalu menarik tentang perempuan ya. Baiklah, terima kasih. Itu adalah pendapat dari perwakilan dua wanita yang sebagai netizen
membicarakan tentang VA yaitu public figure dan mengingatkan kembali kepada media-media untuk lebih memberitakan sesuatu yang lebih objektif dan atau kita sebut sebagai flawless aja ya. Hilangkan budaya patriarki, media membicarakan tentang bagaimana prostitusi tersebut dan jangan menitik pada salah satu objeknya. Terima kasih, saya dari Sufi, kelompok sana sini dan dua wanita feminis dari kalangan masing-masing Cilata dan mahasiswi. Selamat malam. Malam.